Wa qala li Mu'adz, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepada Mu'adz, la tubashiruhum fayattakilu. Jangan engkau sampaikan ini kepada mereka, kepada manusia, nanti mereka bisa-bisa menjadi malas ya, menjadi malas. Wa nadhiru hadzal hadits qauluhu sallallahu alaihi wasallam di Abi Hurairah. Dan contoh seperti ini sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sampaikan kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi pernah sabdakan kepadanya, basyirin nasa anna man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Sampaikan kepada manusia wahai Abu Hurairah bahwa siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya maka dia akan masuk surga. Tapi kita tahu hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Abu Musa ya, Abu Musa al-Asy'ari. Lalu kemudian hal itu dicegat ya. Ya, Abu Musa al-Asy'ari didorong dadanya oleh Umar, ditegur. Ya, dalam kasus Abu Hurairah ini Umar radhiyallahu anhu kemudian mendatangi Nabi dan menyampaikan bahwa nanti manusia akan bermalas-malasan. Nabi pun diam ya. Nabi pun diam. Dalam kasus Abu Musa al-Asy'ari itu langsung ditegur oleh Umar, didorong dadanya ya, sehingga ia terduduk ya, sehingga dia duduk dengan dorongan Umar. Artinya Umar melihat juga apa yang persis Nabi pandang juga, bahwa ini nanti menjadikan manusia ya menjadi bermalas-malasan untuk beramal dan menjadi mengharap saja rahmat Allah yang luas. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menyembunyikan hadis ya, kepada sebagian orang atau dari suatu keadaan itu dibolehkan. Bal qad taqtadi al-maslahatu tarka al-amal. Bahkan kadang-kadang menjadi suatu manfaat jika meninggalkan suatu amalan. Sengaja meninggalkan suatu amalan kebaikan karena demi mengedepankan maslahat yang lebih besar. Wa in kana fihi maslahah li rujuhani maslahati at-tark. Jika memang ya meninggalkan suatu amalan dalam suatu keadaan itu lebih baik, ada maslahatnya daripada mengamalkannya, mungkin ada suatu yang mendatangkan mudarat, maka lebih baik meninggalkannya. Kama hamman Nabi sallallahu alaihi wasallam an yahdimal Ka'bata wa yabniyaha ala qawaid Ibrahim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dahulu ingin sekali merobohkan Ka'bah dan ingin membangun ulang dengan model Ka'bah yang pernah dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Walakin taraka dzalika khasyata iftitani an-nas. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sengaja tidak melakukannya karena takut jangan sampai manusia, orang-orang yang baru saja masuk Islam itu menjadi terfitnah. Li'annahum hadithu ahdi bikufr. Karena mereka baru saja keluar dari kekufuran, baru saja mereka masuk ke dalam Islam. Jangan sampai mereka kemudian terfitnah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ingin merubuhkan Ka'bah dan membangun ulang. Kemudian ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu demi maslahat yang lebih besar. Ya, dan Nabi adalah manusia yang paling sempurna ya. Yang paling sempurna. Sudah begitu ya, ada beberapa yang ia sengaja tinggalkan. Apakah lagi kita di zaman yang sekarang ini ya, zaman yang penuh fitnah. Al-thaminatu asyarah, yang ke-18. Al-khawfu min al-ittikal atau min al-ittikal ala sihhati rahmatillah, yaitu takut terhadap sikap al-ittikal, hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, jadi malas melakukan amalan yang lain karena menganggap atau berharap saja kepada rahmat Allah yang luas. Ya, ini hendaknya kita takut dari sifat seperti itu. Wa dzalika liqaulihi, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam takut umatnya jangan sampai seperti itu. Nabi katakan la tubashiruhum fayattakilu. Wahai Mu'adz, jangan sampaikan kepada manusia nanti mereka jadi berharap, jadi malas. Nabi mengkhawatirkan umatnya dari sikap seperti ini. Oleh karena itu kita juga hendaknya takut jangan sampai kita terjangkiti sifat-sifat seperti ini. Li'annal ittikal ala rahmatillahi yusabbibu mafsadatan azimatan hiyal amnu min makrillah. Karena ya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala saja, memudah-mudahkan
daripada berbuat yang makruh, ya apalagi yang haram, dengan dalil bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, luas rahmatnya, maka ini ya merupakan suatu musibah, ya, dan kerusakan yang besar, yaitu dia merasa aman-aman saja dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa senantiasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin tentunya kita tidak boleh merasa aman, ya, daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-qunutu min rahmatillahi yub'idul insana minat taubah. Dan juga tidak boleh terlalu putus harapan, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus pertengahan, tidak boleh terlalu condong mengharapkan rahmat Allah tanpa beramal, tanpa ya atau memudah-mudahkan mengerjakan yang makruh dengan dalil bahwa Allah nanti yang mengampuni. Dan begitu pula tidak boleh terlalu berputus asa, mungkin karena terlalu banyak dosa yang diperbuat sehingga dia putus asa, menganggap bahwa tidak mungkin Allah mengampuninya lagi. Ya, ini juga tidak boleh, ya. Berputus asa dari rahmat Allah itu sesuatu yang tidak boleh, sehingga ia menunda tobatnya atau dia tidak mau bertobat karena sudah putus asa. Wa yusabbibul ya'sa min rahmatillah. Dan itu menyebabkan ia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa lihadza qala al-Imam Ahmad. Oleh karena itu Imam Ahmad pernah berkata, yang bagi an yakuna sa'ira ila Allah bainal khaufi war raja. Hendaknya kita itu dalam meniti kehidupan dunia ini berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ya bainal khaufi war raja, di antara perasaan takut dan berharap, di antara perasaan takut dan berharap. Fa ayyuhumal ghalaba halaka sahibuhu. Mana saja yang lebih condong menyalahkan yang lain, maka dia akan binasa, ya. Kalau misalnya dia terlalu besar mengharapkan rahmat Allah sehingga kecil rasa takutnya kepada Allah, maka ya halaka sahibuhu, akan menghancurkan, akan membinasakan ya orang itu. Demikian pula sebaliknya, kalau dia terlalu takut sehingga berputus asa, ya, maka itu juga akan membinasakannya. Oleh karena itu sebaiknya di antara kedua sifat ini harus seimbang, yaitu takut dan berharap kepada Allah harus seimbang. Fa idza ghalaba ar-raja'u adda dzalika ila al-amni min makrillah. Kalau misalnya dia ya terlalu mengharapkan rahmat Allah, maka ia itu akan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ghalaba al-khauf, akan tetapi jika dia terlalu besar rasa takutnya, ya mengalahkan rojaknya, ada dzalika ila al-qunut min rahmatillah, maka dia juga ya akan berputus asa, akan membawanya kepada sifat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-qunut min rahmatillah yu'idul insana min taubati wa yusabbibul ya'sa min rahmatillah. Dan juga tidak boleh seorang itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini lawan daripada yang tadi, ya. Yang tadi terlalu mengharapkan rahmat sehingga mungkin memudah-mudahkan atau bermalas-malasan dalam beramal dengan dalil bahwa rahmat Allah itu luas, itu menghancurkan, ya. Dia akan selalu merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara al-qunut min rahmatillah itu juga akan menjadikan seseorang ya berputus asa sehingga ia tidak mau bertobat, ya. Kalau dia terlalu putus asa dari rahmat Allah, maka mungkin dia tidak akan bertobat, menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin lagi mengampuni dosanya. Ini juga tidak boleh, ya. Oleh hadza qala al-Imam Ahmad. Oleh karena itu Imam Ahmad pernah berkata, "Fayambaghi an yakuna sa'ira ila Allah bainal khawfi war raja." Oleh karena itu seorang hendaknya ketika berjalan di atas bumi ini, itu harusnya dia seimbang di antara takut dan berharap kepada Allah. Harus seimbang perasaan dua unsur itu. Fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibuh. Mana saja yang terkalahkan, ya, atau kalau terlalu besar salah satu dari antara keduanya, maka itu akan menghancurkan pemiliknya, menghancurkan orang itu. Fa idza ghalaba ar-raja'u adda dzalika ila al-amni min makrillah. Kalau misalnya dia terlalu ya besar pengharapannya kepada rahmat Allah, maka dia akan merasa aman dari makar Allah. Wa idza ghalaba al-khauf, dan kalau dia terlalu berlebihan takutnya, rasa ya takutnya kepada Allah,
dan hilang rasa pengharapannya, ini ada dzalika ilal qunut, maka akan membawanya kepada putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa in kana maridan ghallaba janiba ar-raja. Hendaknya seseorang kalau dia lagi dalam keadaan sakit, maka hendaknya ia memperbesar pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana sahihan ghallaba janibal khauf. Dan kalau dia dalam keadaan sehat, hendaknya ia memperbanyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala ba'dul ulama, dan sebagian ulama lagi mengatakan bahwa idza nadhara ila rahmatillahi wa fadlihi ghallaba janibar raja. Kalau seseorang itu memandang rahmat Allah atas dirinya, ya keutamaan yang Allah sudah berikan kepada dirinya, maka hendaknya ia merasa takut kepada Allah. Wa idza nadhara ila fi'lihi wa 'amalihi, kalau dia melihat amalnya, melihat perbuatannya, ibadahnya, ghallaba janibal khauf, maka hendaknya ia takut litahsula taubah, agar ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastadilu biqouli ta'ala, terhadap perkataan ini mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberi terhadap apa yang mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, sedang hati mereka takut kepada Allah, atau bisa jadi takut jangan-jangan apa yang mereka lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga litahsula taubah, sehingga mereka bisa memperbanyak taubat. Ya, misalnya kita kalau habis salat kita astagfirullah beristighfar, lafaz taubat, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menerima segala amalan kita. Ay khaifatun alla yakuna tuqabbala minhum litaqsiri au qusur. Hendaknya merasa takut agar jangan sampai apa yang telah dilakukan, diamalkan itu tidak diterima. Hendaknya kita takut jangan sampai sesuatu yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekurangan dan karena ketidaksempurnaan apa yang kita kerjakan. Wa hadza qaulu jayyidun. Ini adalah pendapat atau pandangan atau perkataan yang baik Waqil yuglabur raja' inda fi'li ta'ah liyuhsina adhanna billah. Atau juga dikatakan bahwa hendaknya kita mengedepankan rasa pengharapan kita kepada Allah ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, agar kita itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuglabu janibul khauf, dan hendaknya kita membesarkan perasaan takut kita idza hamma bil ma'siyah li'alla yantahika hurmatillah. Hendaknya kita memperbesar rasa takut kepada Allah ketika kita ingin melakukan suatu maksiat, agar kita berhenti dari melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan Mu'adz radhiyallahu anhu, afala ubashirin nas, wahai Rasulullah, apakah tidak aku sampaikan kepada manusia? Dalilun ala anna at-tabashir matlubun fi ma yasurlu min amriddin wa dunya. Menunjukkan bahwa bolehnya atau bagusnya atau diperlukannya kita memberikan kabar baik dan kabar yang gembira kepada saudara-saudara kita, baik dari persoalan dunia ataupun persoalan akhirat. Wa bidzalika basyaratil malaikatu Ibrahim, qala ta'ala